Shalom, selamat hari Natal buat kita semuanya. Selamat hari Natal Amal. Selamat hari Natal Inang. Selamat hari Natal bagi kita semuanya yang ada di tempat ini. Pada malam Natal ini kita semuanya sangat bersukacita. Kiranya kita semuanya mendapat gairah yang baru, mendapatkan damai yang baru, mendapatkan damai sejahtera yang baru di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Sangat luar biasa aman minang buat pada malam hari ini, buat pertolongan Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Walaupun di musim hujan, tetapi kita boleh berkumpul di tempat ini. Itu semua karena kasih Tuhan, itu semua karena sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Firman Tuhan yang boleh menyapa kita pada malam hari ini yaitu dari Matius 7 ayat 7 sampai 8. Matius 7 ayat 7 sampai 8 firman Tuhan berkata, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mengetok, pintu akan dibukakan baginya." Sungguh luar biasa firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kita pada malam hari ini. Khususnya pada malam hari ini acara Natal, lansia atau ibu atau bapak yang sudah lanjut usia, kita diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu tadi sudah jelas kita baca, yaitu dari Matius 7 ayat 7 sampai 8. Firman Tuhan berkata kita akan mencari, firman Tuhan berkata kita akan meminta, dikatakan dalam firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita layak berdoa, kita layak meminta, kita layak beriman meminta kepada Tuhan apa yang kita rindukan, apa yang kita butuhkan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang kita butuhkan, kita layak menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Karena jelas firman Tuhan tadi mengatakan bahwasanya kita akan meminta, kita akan mengetok, dikatakan dalam firman Tuhan. Terlebih dahulu yang menjadi topik pada ibadah kita, yang menjadi topik pada firman pada hari ini yaitu doa yang diberkati. Bagaimana doa yang diberkati? Bagaimana sesungguhnya dalam berdoa? Kita akan mendengarkan dan kita akan belajar akan firman Tuhan. Sampai firman Tuhan pada malam hari ini bagi kita. Doa dan pujian adalah bagian yang integral dari kehidupan orang percaya, kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tanpa doa dan pujian, kita serasa tidak utuh, kurang lengkap atau kurang sempurna. Mungkin sama seperti memasak ya, amang-inang yang ada di sini yang suka memasak, kita semua, terkhusus untuk bagian inang yang suka memasak ya. Kalau tidak ada yang menamakan garam, semua akan hambar. Demikian juga doa di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kalau tidak ada doa, kehidupan kita ini adalah hambar. Tidak tahu arahnya kemana, tidak tahu tujuannya kemana. Tetapi karena ada doa kita, karena kita beriman, karena kita meminta di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan yang selalu menuntun kita, Tuhan yang selalu memimpin kita. Apapun yang kita minta, yang kita doakan, baik juga supaya anak kita diberkati Tuhan, baik juga segala usaha kita semakin diberkati Tuhan, baik juga inang amang yang ada di sini semakin panjang umur, semakin sukacita, semakin sehat, semakin diberkati Tuhan, semakin diurapi Tuhan dalam pelayanan. Itu semua karena doa kita, komunikasi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita mengerti bahwasanya Tuhan itu mengasihi kita? Bagaimana kita mengerti bahwasanya Tuhan itu mau memberkati kita, yaitu lewat doa kita, lewat permohonan kita, dikatakan dalam firman Tuhan. Maka dari hal dari berdoa ada dikatakan 3 kunci yang harus kita pelajari, yang harus kita renungkan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Yang pertama dikatakan mintalah. Firman Tuhan mengatakan mintalah maka akan diberikan kepadamu. Setiap orang yang meminta menerima. Penggalan firman Tuhan ini menyatakan supaya kita meminta kepada Tuhan. Kita meminta di dalam nama Tuhan Yesus dengan iman, dengan sukacita, dengan percaya tanpa adanya yang dinamakan adalah ombang-ambing.
Kenapa doa kita belum dijawab Tuhan? Mungkin kita terlalu ombang-ambing. Apakah dijawab? Apakah tidak dijawab? Apakah begini? Apakah begitu? Kita sering diintimidasi oleh setan, oleh dosa dari apa yang sudah kita minta kepada Tuhan. Tetapi pada malam hari ini, khususnya pada Natal ini, dikatakan kepada kita diajari supaya kita meminta kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kepercayaan. Supaya apa? Tuhan akan memberikan kepada kita. Barang siapa memohon dalam doa dengan iman yang teguh, maka Tuhan Yesus akan menjawab, maka Tuhan Yesus akan melawat, maka Tuhan Yesus akan memberikan apa yang kita butuhkan. Oleh sebab itu, janganlah kita ragu akan setiap doa kita. Amangin nang unang kita mabiar bohado nangin anakku di paratawan, bohado nangin keluargaku, bohado nangin aku mersogot. Sungguh dia dohami mersogot. Jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Yesus bersama kita. Maka dengan itu dikatakan dalam firman Tuhan, supaya kita meminta kepada Tuhan. Jangan pernah jemu-jemu meminta kepada Tuhan. Unang saudara tatanyakon, marsogot dang beta tanyakon. Unang saudara tapangido, marsogot dang beta pangido. Alai firman Tuhan madoko tu hita asa tajalo tu debata dengan tidak jemu-jemu. Biasa firman Tuhan dari kehidupan kita buat kita pada malam hari ini. Penggalan ini menyatakan bahwa seseorang itu, kita itu meminta di dalam nama Tuhan dengan iman, dengan penuh teguh, dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Berdoalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berdoalah di dalam iman yang teguh kepada Tuhan Yesus. Berdoalah selalu, berdoa. Berdoa ini merupakan komunikasi kita. Bagaimana cara kita melakukan komunikasi kepada Tuhan. Nah, untuk itu, siapakah orang yang membantu, yang memberi batu kepada anaknya ketika anaknya minta roti? Sama seperti kita kepada bapak kita. Mungkin sama seperti amang dainang na adong dison ketika anak meminta sesuatu dari amang ataupun inang yang ada di sini. Bukan berarti ketika mereka meminta roti kita memberikan ular, atau ketika mereka meminta sesuatu daripada kita, berkat yang diberikan, berkat yang mereka minta daripada kita kasih kutu. Tidak seperti itu. Tetapi jelas dalam firman Tuhan dikatakan sama seperti kita, sama bahkan melebihi itu Tuhan Yesus memberikan kepada kita. Apa yang kita minta dan kita butuhkan, Tuhan Yesus sanggup memberikannya di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Nah, untuk itu janganlah pernah jemu-jemu meminta kepada Tuhan. Yang kedua dikatakan yaitu carilah. Luar biasa ya. Firman Tuhan dikatakan supaya kita untuk mencari. Apa yang kita cari? Carilah kerajaan surgawi. Carilah perkara-perkara surgawi. Jangan kita untuk menyenangkan hati orang lain. Kita mau jatuh ke dalam dosa. Kita mau disesatkan karena apa? Untuk menjaga hati orang lain. Yang istri untuk menjaga hati suami. Yang suami menjaga hati istri. Semua kita yang ada di sini, damang da inang nahin holongan di bagasan di guarnya Tuhan Yesus Kristus. Adong holong na balga di dalam Tuhan kita. Kita dikatakan dalam firman Tuhan mencari kerajaan surga. Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita supaya kita mempergunakan kuasa ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk memberikan kemuliaan dalam nama Tuhan. Sebenarnya tidak ada yang sempurna. Pengorbanan kita, pelayanan kita tidak ada yang sempurna. Tetapi ketika kita dengan setia memberikan kepada Tuhan, melakukannya kepada Tuhan, Tuhan akan menyempurnakannya. Tuhan akan menyempurnakan setiap pelayanan-pelayanan kita pribadi lepas pribadi. Nah, untuk itu maka firman Tuhan berkata supaya kita mencari. Carilah maka kamu akan mendapat. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dimaknai bahwa harus berupaya. Kita harus berusaha. Di sini tidak ada yang dikatakan semudah membalikkan telapak tangan. Kalau untuk berusaha pasti ada yang dinamakan pengorbanan. Ada tahap demi tahap untuk melangkah dari tangga 1 ke tangga 2 dan sampai ke tanggal 5. Tidak mungkin dari tanggal 1 sampai langsung ke tanggal 5 nanti jatuh. Tetapi mulai dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 sampai selanjutnya supaya kita tidak tersandung. Dari itu memang seharusnya banyak sekali proses demi proses. Tetapi proses itu mengatakan supaya kita semakin
menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita semakin teguh di dalam Tuhan. Yang selanjutnya dikatakan supaya kita mengetok. Ketoklah dikatakan dalam firman Tuhan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu. Penggalan firman Tuhan menyatakan supaya kita mengetok pintu. Maka dikatakan bahwasanya ketika seseorang mengetok pintu berarti dia berada di luar, berada di dekat pintu. Ia sudah dekat pintu, yaitu Tuhan. Tuhan sudah ada di dekat pintu. Karena itu ketoklah pintu. Ketoklah pintu hati Tuhan supaya Tuhan tinggal di dalam hati kita dan kita tinggal di dalam Tuhan. Maka segeralah buka hati kita yang ada di sini, kita buka hati kita agar Tuhan masuk dan diam di dalam hati kita dan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kalau Tuhan sudah berada di dalam hati kita, sakit penyakit tidak ada lagi. Kalau Tuhan sudah berada di dalam hati kita, yang namanya sakit hati tidak ada lagi. Yang ada di dalam hati kita yaitu selalu damai sejahtera. Selalu ada kekuatan yang baru, selalu ada damai sejahtera yang baru. Karena apa? Tuhan yang memerintah di dalam kehidupan kita. Tuhan yang selalu bersedia hidup di dalam hati kita, pribadi lepas pribadi. Nah, untuk itu marilah kita selalu meminta kepada Tuhan dengan tak jemu-jemu. Alkitab mengatakan bahwa apabila Bapamu yang di dunia ini memberikan kita, Bapa duniawi kita berlumuran dosa dalam kejahatan, memberi kita yang baik, apalagi Bapa kita yang di surga. Ketika Bapa kita pun yang ada di dunia ini memberikan apa yang kita butuhkan, mau berkorban demi kita, amang inang rela hamuna di tahun hamu udan, di tahun hamu lasnadari, berarti ada suatu yang dibutuhkan, yang diperlukan. Supaya anak saya bisa begini, supaya anak saya bisa sekolah, supaya anak saya bisa begini. Itu semua, bahkan lebih daripada itu Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Ketika Amin mengatakan dari mana ini, dari mana ini, dari mana ini, untuk uang sekolah anak saya, untuk ini, untuk keperluan ini, dari mana? Tuhan mengatakan Tuhan sanggup menyediakan. Sedangkan burung-burung yang di udara Tuhan pelihara, apalagi kita semua yang ada di sini adalah kesayangan Tuhan. Apalagi kita semua yang ada di sini adalah sudah dipakai Tuhan, sudah dipilih Tuhan, bahkan dikuduskan Tuhan untuk menjadi kepunyaannya, untuk menjadi alatnya, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang-orang lain. Nah, untuk itu jangan pernah jemu-jemu, jangan pernah kita mengatakan bahwasanya aku tidak punya ini lagi, aku tidak punya ini lagi, aku tidak punya ini lagi. Nah, inti dari semua firman Tuhan Mbak Ewan Inang yang sudah saya sampaikan, biarlah itu menjadi pegangan dalam kehidupan kita, menjadi teguhlah firman Tuhan ini di dalam hati kita. Kita pegang teguh firman Tuhan. Dikatakan bahwasanya kita harus meminta kepada Tuhan bagaimana kita supaya doa kita diberkati Tuhan. Kita meminta dengan sungguh-sungguh, kita ketok dengan baik, kita ketok. Dalam pengetokan ini pasti ada yang dinamakan adalah kesabaran. Mungkin doa kita sampai saat ini belum dijawab Tuhan, tetapi jangan pernah jemu-jemu ketika Tuhan belum menjawab doa kita. Nah, untuk itu jangan pernah ragu meminta kepada Tuhan, jangan pernah henti-hentinya meminta kepada Tuhan. Untuk itu Allah Bapa yang kita muliakan di dalam nama Tuhan Yesus selalu menjaga, memelihara, membela, memberkati dan memberikan sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu berbahagialah kita, haleluya. Berbahagialah kita ketika Tuhan sudah ada di dalam hati kita dan kita ada di dalam Tuhan. Ketika nanti suatu saat nanti Tuhan Yesus sudah memanggil kita sudah bersukacita karena apa? Tuhan sudah menyediakan tempat yang terbaik bagi kita. Tempat yang tidak pernah binasa bagi kita, yaitu adalah surga yang kekal. Semuanya kita pasti rindu untuk surga yang kekal menjadi tempat kita pribadi lepas pribadi. Untuk itu amanginang berbahagialah kita, semakin teguhlah kita di dalam meminta kepada Tuhan, semakin berimanlah kita karena Dia sudah memberi kita
segala sesuatu, segala limpahnya. Berbahagialah kita mencari firman Tuhan, karena Dia selalu berfirman. Karena firman yang diberikannya itu adalah selalu hidup, memberikan, mengasihi, dan damai sejahtera yang diberikan kepada kita tidak pernah berkesudahan. Berbahagialah untuk mengetok pintu hati Tuhan dan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, untuk itu, karena Dia sudah berkenan dan diam dalam hati kita dan hidup di dalam hati kita, di dalam Dia ada sukacita, di dalam Dia ada damai sejahtera, di dalam Dia ada yang dinamakan pengharapan yang sangat luar biasa. Untuk itu, tetaplah semangat, tetaplah berjuang, tetaplah meminta di dalam kerendahan hati. Semakin mendekatlah kita kepada Tuhan, semakinlah kita semakinlah kita rindu diberkati Tuhan, dipakai Tuhan dengan secara luar biasa, pribadi lepas pribadi, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, panjang umur Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sakit penyakit tidak akan ada lagi di dalam kita. Karena apa? Tuhan yang sudah bekerja di dalam hati kita, Tuhan yang sudah berkuasa di dalam hati kita. Untuk itu, amanah, terimalah. Mari kita terima Tuhan, mari kita minta Tuhan, mari kita rindu supaya Tuhan tinggal dan berdiam diri di dalam hati kita, pribadi lepas pribadi. Amanginang gudang dona dan mengerti yang dinamakan bagaimana berdoa. Gudang dona halak Kristen dan iboto makaniang alaihi tanah adong dison. Amanginang na dikasihi Tuhan, na diberkati Tuhan, na ditolong Tuhan, na sudah dipakai Tuhan. Kita mengerti bagaimana kita berdoa dengan baik, supaya doa kita diberkati Tuhan. Kita dikatakan dalam firman Tuhan, supaya kita meminta dengan segala kerendahan hati, meminta dengan segala kerinduan, meminta dengan percaya. Bahkan juga dikatakan dalam firman Tuhan, kita harus mengetok. Dikatakan dalam firman Tuhan, dalam hal ini bukan berarti biasa-biasa saja, tetapi kita dalam doa kita, di dalam meminta, bahkan di dalam mengetok, harus ada yang dinamakan pengorbanan, harus ada yang dinamakan usaha. Nah, untuk itu marilah kita berjuang, setiap kita yang ada di sini berjuang untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ketika kita meminta seturut firman Tuhan, doa-doa kita seturut firman Tuhan, apa yang kita minta Tuhan berikan kepada kita. Sama seperti Bapak kita yang ada di dunia ini, mungkin apa yang dimiliki Bapak kita, apa yang dimiliki dari orang tua kita akan diberikan kepada kita. Sama juga seperti Bapa kita, Bapa yang di surga, apa yang menjadi miliknya akan diberikan kepada kita pribadi lepas pribadi. Biarlah firman Tuhan ini bertumbuh dan berbuah di dalam hati kita semua yang ada di sini. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bersyukur, terima kasih Tuhan yang baik buat segala kebaikan pertolongan Bapa yang sangat luar biasa Tuhan. Buat ibadah kami malam hari ini Tuhan, khususnya dalam perayaan Natal Tuhan, untuk Bapak Ibu, Bapak yang sudah lanjut usia Tuhan, Engkau Tuhan menolong Bapak. Setiap firman Bapak yang sudah disampaikan hamba-Mu Tuhan yang baik, biarlah firman ini Tuhan bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesehatan, kekuatan, semangat yang baru Kau berikan atas mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada di antara hamba-Mu ini Tuhan yang sakit Bapak saat ini juga kami nyatakan dengan yakin dan percaya akan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga Bapak yang masih terikat Bapak dalam hal duniawi Tuhan yang baik, Engkau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga Bapak yang menderita Tuhan, yang masih banyak Tuhan yang baik pergumulan Bapak, biar Engkau Tuhan yang menolong, Engkau Tuhan yang turut campur tangan Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan acara kami selanjutnya kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang menolong, Engkau Tuhan yang memimpin. Syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Natal bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.